Anda mau mimpi Anda menjadi kenyataan? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan kemana-mana. Andiko ketemu lagi di channel Andiko 88. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe yang ada tombol di bawah dan like agar mendapatkan update video berikutnya. Dan share kepada teman-teman Anda agar mendapatkan info-info baru berikutnya. Ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mencapai impian Anda. Apa-apa aja yang harus dilakukan, step-step apa aja harus yang dibutuhkan, tonton sampai habis. Jangan dilewatkan, jangan di skip. Yang pertama, buat daftar impian Anda secara tertulis. Jangan dikhayalkan. Jadi, Anda harus menulis apapun keinginan Anda. Jadi, semua yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan, itu harus tertulis secara jelas. Jadi, teman-teman bisa menyatatnya di atas kertas, ataupun teman-teman bisa di catatan handphone. Tapi saran saya, teman-teman harus di atas kertas. Kalau bisa, print dengan yang rapi, ditempel di agenda ataupun di dalam kamar Anda. Supaya apa? Anda tetap ingat apa tujuan Anda. Saran saya, teman-teman bisa menulis apa aja semua keinginan, semua impian Anda di atas kertas. Nah, tapi prioritaskan adalah 50 impian Anda yang ingin Anda jadikan kenyataan. Setiap manusia memiliki impian dan mimpi yang berbeda-beda. Saya dan Anda pasti memiliki impian yang berbeda-beda. Tulis 50 prioritas utama mimpi yang ingin Anda jadikan kenyataan. Contohnya, Anda ingin beli mobil, Anda ingin beli rumah, memiliki sepeda motor, punya emas, dan lain-lainnya. Tapi urutkan berdasarkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mulai dari itu dulu untuk Anda buatnya supaya Anda tetap fokus terhadap mimpi Anda. Yang kedua, buat daftar impian Anda secara spesifik dan detail. Jadi Anda harus jelas apa yang Anda inginkan. Saya akan berikan contoh apa impian yang akan dilakukan secara detail dan rinci. Contoh, Anda ingin membeli mobil. Dalam ingin membeli mobil, Anda harus detail, harus spesifik, tipe apa mobilnya, merek apa mobilnya, harganya berapa, terus juga warnanya apa. Anda harus tahu dengan detail dan secara spesifik. Kalau boleh, saran saya, Anda datang ke showroom mobil, Anda coba lihat mobil impian Anda bisa test drive, Anda bisa tanyakan secara detail apa keunggulan dari mobil impian Anda. Jadi Anda benar-benar tahu apa sih yang ingin saya capai atau apa yang ingin saya beli. Mobil apa, terus juga apakah sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi harus detail. Teman-teman, impiannya masih belum spesifik atau masih secara universal. Contoh, saya ingin punya mobil, tapi tidak spesifik mereknya apa, warnanya apa, harganya berapa. Nantinya khawatir saya kasih contoh, Anda ingin membeli mobil keluarga dengan cc 1500 atau kita merek sebut yang lagi familiar sekarang minibus, tahun tinggi atau tahun sekarang 2020. Tapi kenyataannya nanti kalau Anda tidak membuat spesifik, yang ada Anda beralih dari keinginan Anda. Jadi Anda membeli mobil tahun rendah seperti Corona tahun 70-an, itu akan terjadi apabila teman-teman tidak membuat spesifik secara jelas impian Anda. Atau contohnya Anda ingin membeli rumah, itu juga harus lebih detail, harus lebih spesifik. Rumahnya tipe berapa, harganya berapa, di daerah mana yang Anda inginkan. Jadi teman-teman harus tahu apa yang Anda inginkan gitu. Jangan cuma hanya secara garis besar Anda langsung, oh saya langsung tulis. Anda harus spesifik dalam mimpi Anda supaya apa? Menjadi kenyataannya lebih cepat. Yang ketiga adalah
Buat daftar mimpi Anda itu mempunyai durasi waktu atau timeline. Jadi Anda harus punya deadline. Oh, saya ingin memiliki mobil di bulan Desember tahun 2020. Saya ingin memiliki rumah tahun depan di bulan Juli. Jadi waktunya itu harus jelas untuk mengejarnya. Nanti kebiasaannya kalau teman-teman tidak jelas durasinya atau timelinenya, akan menjadi males mengejarnya. Ya udahlah, nanti saya akan kejar. Oke, masih banyak yang harus dilakukan. Oh, nanti pengeluarannya belum cukup. Oh, keperluannya masih dibutuhkan untuk susu anak. Jadi jangan mengambang. Jadi harus punya waktu yang tepat supaya Anda tahu mengejarnya sampai kapan yang harus Anda lakukan. Teman-teman akan bertanya mungkin, kenapa harus punya batas waktu yang ingin saya capai? Jadi di sini kita tekankan adalah Anda harus tetap fokus pada mimpi Anda. Tujuannya adalah supaya Anda lebih matang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi Anda. Saya ambil contoh, untuk membeli mobil. Anda targetkan dalam 2 tahun ke depan. Jadi dari sekarang sampai 2 tahun Anda harus persiapkan dananya. Contoh, dalam 24 bulan harga mobil kurang lebih 200 juta. Jadi 200 juta dibagi 24 bulan, Anda bisa hitung sendiri berapa dana yang Anda harus siapkan. Jadi Anda sudah spare waktu dan uang Anda untuk mewujudkan mimpinya. Kalau tidak ditentukan dari sekarang, nanti mewujudkan mimpinya akan jadi molor. Nanti tahun depan lah. Nanti 2 tahun lagi lah. Nanti 5 tahun lagi lah. Yang adanya akhirnya impian Anda tidak akan pernah tercapai kalau Anda tidak punya batas waktu kapan ini harus selesai. Jadi tetapkan kapan impian ini harus dimulai. Kalau tidak dimulai, Anda tidak akan pernah tahu kapan bisa selesai. Di samping ini saya telah buat contoh bagaimana menyusun impian Anda atau bagaimana merangkai list mimpi-mimpi Anda, bagaimana menyusun impian-impian Anda. Jadi Anda bisa mengimplementasinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi setelah ditulis seperti contoh yang di samping, Anda bisa ngeprint ataupun membuatkan secara bagus, bisa digambarkan secara tertulis. Anda bisa tempelkan di dinding yang seperti sebelumnya saya ucapkan. Nah, setiap hari minimal 2 kali Anda lihat list mimpi-mimpi Anda. Seperti pagi hari ingin beraktivitas, Anda harus lihat mimpi Anda. Oh, saya ingin mengejar target membeli mobil. Oh, saya ingin punya rumah tahun depan. Setiap pagi itu Anda lihat. Jadikan mimpi itu motivasi Anda untuk bekerja mencari dana ataupun mencari duit tambahan untuk mewujudkan mimpi Anda. Nah, saran saya yang kedua adalah setiap ingin tidur malam hari, sebelum tidur Anda lihat dulu list mimpi Anda. Oh, saya masih punya mimpi yang belum diselesaikan atau impian yang belum diselesaikan. Ini harus dikejar. Jadi minimal 2 kali sehari teman-teman harus lihat list mimpi-mimpinya. Supaya apa? Anda tetap fokus mengejar apa yang Anda inginkan. Yang kita inginkan di sini adalah Anda tetap fokus dan berkomitmen terhadap semua impian yang Anda inginkan. Tips yang keempat, bila teman-teman memiliki masalah ataupun kendala dalam menyelesaikan atau mengejar impian Anda, saran saya jangan merubah impian atau list mimpi Anda, tapi ubahlah cara untuk mengejarnya. Jadi Anda tetap fokus pada goals Anda tetap fokus pada mimpi Anda, tapi yang perlu Anda lakukan adalah merubah jalannya.
bagaimana saya bisa menuju impian saya di sana. Misal contoh Anda mentok punya masalah atau punya eh, rintangan menghadapi tujuan Anda, putar dari sisi kanan atau dari sisi kiri, teman-teman bisa ambil solusinya. Anda tahu di lapangan bagaimana mencari solusinya. Saran saya, Anda harus kuatkan mental Anda dalam mengejar impiannya. Kenapa? Bila Anda ketemu masalah, jadikan masalah itu adalah suatu tantangan, bukan suatu hambatan. Jadi mindset Anda adalah masalah yang timbul, masalah yang Anda hadapin adalah tantangan yang harus Anda lewatin, bukan hambatan atau penghambat Anda menuju mimpi Anda. Saya akan berikan contoh apa aja yang akan Anda alami atau hambatan apa aja yang Anda alami dalam mencapai impian Anda. Seperti Anda ingin membeli mobil, tapi ternyata kondisi keuangan Anda tidak mencukupin saat ini. Nah, Anda bisa ngambil solusi alternatif lain dengan apa? Cicilan. Ada cicilan syariah, ada cicilan konvensional, Anda bisa banyak pilihan. Jadi fokuskan terhadap mimpi Anda. Coba cari alternatif jalan lainnya. Pesan saya pada teman-teman, jangan pernah menyerah untuk mengejar apa yang Anda inginkan. Fokus pada mimpi Anda, lupakan pada hambatan agar Anda bisa sukses meraihnya. Salam hebat untuk Anda. Oke, terima kasih telah sharing bersama dalam video ini. Semoga apa yang telah dijelaskan semuanya bisa bermanfaat pada teman-teman dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan teman-teman agar Anda tetap fokus untuk mengejar mimpi Anda. Itu aja dari saya. Silahkan komen yang ada di bawah untuk membangun channel ini dan silahkan implementasikan apabila cocok untuk Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.